Seorang bigot yang penuh kebencian. Aku tidak bertemu denganmu, Dee. Siapa wanita ini? Aku bahkan tidak tahu. Terima kasih. Ayo. Ini gila, aku tidak akan pergi. Inilah yang harus dihadapi orang Yahudi di kota New York di tempat usaha. Ini kantorku, Nora, oke? Jutaan dolar untuk Hamas, sesuatu yang dibantah oleh kelompok itu. Sementara itu, sejak tahun 2008, FBI sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut karena dugaan keterkaitan mereka dengan Hamas. Julie. Kita harus melakukan hal-hal dasar. Kita harus ingat bahwa Allah melindungi kita. Lalu, strategis versus ceroboh. Dan ini adalah proses yang terus berlangsung. Sepertinya Texas sedang berusaha menyelamatkan Amerika sekali lagi, karena sebuah langkah besar telah mengejutkan seluruh Amerika Serikat. Gubernur Texas, Greg Abbott, secara resmi menetapkan Dewan Hubungan Islam Amerika, yang juga dikenal sebagai CAIR, organisasi hak sipil Islam terbesar di negara ini, sebagai organisasi teroris asing berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Texas. Betapa hari yang sangat mengembirakan bagi Texas dan Amerika saat hal ini menjadi sesuatu yang normal. Bagi kalian yang mungkin lupa, Ron DeSantis sudah melakukan hal yang serupa di Florida. Tapi semakin banyak orang yang mulai menyadari hal ini. Fakta bahwa para Islamis mampu membungkus rencana pengambil alihan Islam mereka dalam sesuatu yang terlihat seperti diplomasi. Dan kamu tahu, hal-hal seperti Dewan Hubungan Islam Amerika Muslim sebenarnya sudah tidak berhasil lagi. Karena kita tahu persis apa yang dilakukan CAIR. Dan kita akan membahas lebih dalam tentang betapa bermasalahnya CAIR. Tapi pertama-tama, mari kita lihat apa yang terjadi. Hai Julie, telah terjadi pertikaian besar di Texas antara Gubernur Greg Abbott dan komunitas Muslim setelah dia menetapkan kelompok advokasi Muslim terbesar sebagai organisasi teroris asing. Jadi, supaya jelas, CAIR hampir pasti memiliki keterkaitan dengan terorisme. Saya tahu kalau kita mengatakannya secara terang-terangan, kita mungkin akan diblokir. Jadi, tidak ada gunanya melakukannya. Tapi kamu pasti paham maksudnya. Cari tahu sedikit tentang apa yang dilakukan CAIR, atau lanjutkan menonton video ini dan kamu akan mengerti mengapa, pertama, organisasi ini perlu diberi label seperti itu. Tapi kedua, para Islamis sangat marah tentang hal ini. Apakah rencana mereka sedang terbongkar, teman-teman? Apakah Texas tidak akan tinggal diam soal ini? Di Texas Utara, pemimpin komunitas Muslim Marwan Maruf akan segera dideportasi. Dia telah berada dalam tahanan ICE sejak bulan September. Dan kemudian baru minggu lalu, seorang hakim imigrasi mengeluarkan putusan akhir deportasi untuknya. Sekarang menurut DHS, Maruf berasal dari Yordania dan telah melebihi masa tinggal visanya. Mereka menyampaikan, kutip, Maruf ditolak visa penduduk tetap yang sah karena keterlibatannya dengan sebuah yayasan yang memberikan dukungan material untuk Hamas, sebuah organisasi teroris asing yang telah ditetapkan. Teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan visa, jangan mendukung terorisme. Hanya sekedar kata bijak dari Meiraka. Dewan Hubungan Islam Amerika yang dikenal sebagai CAIR telah berjuang untuk pembebasan Maruf, menggambarkan dia sebagai sosok penting di komunitas. Sementara itu, Gubernur Texas Greg Abbott menanggapi hal ini di X. Dia mengatakan, kutip, ini adalah contoh lain dari dukungan CAIR Texas terhadap Hamas dan teror. Tepat sekali. Jika kamu akan bilang ke publik bahwa orang ini mendukung Hamas, tapi tidak apa-apa karena kami mendukungnya, dan kamu seharusnya tidak melakukan ini. Kamu sadar bahwa kamu sedang mendukung terorisme. Ya, tidak ada yang menjelaskan logika itu kepada siapapun di CAIR. Seseorang mungkin sebaiknya segera menjelaskan hal itu kepada mereka. Abbott menetapkan Ikhwanul Muslimin dan CAIR sebagai organisasi teroris asing awal bulan ini. Sudah lama terjadi pertarungan besar di sini. Mereka telah lama menjelaskan tujuannya untuk memaksakan hukum syariah secara paksa, dan CAIR telah lama dianggap sebagai organisasi teroris asing awal bulan ini. Dia mengatakan, kutip, Ikhwanul Muslimin dan CAIR telah lama menjelaskan tujuan mereka untuk memaksakan hukum syariah secara paksa dan menjadikan Islam sebagai penguasa dunia. Tindakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan CAIR untuk mendukung terorisme di seluruh dunia serta merusak hukum kita melalui kekerasan, intimidasi, dan pelecehan adalah tidak dapat diterima. Oke, Greg sekarang jadi pahlawan baruku. Maksudku, dia mungkin sendirian menyelamatkan Texas. Aku agak suka pria ini. Bagaimana menurutmu? Dia hanya berbicara dengan akal sehat. CAIR Texas membalas dengan mengajukan gugatan terhadap Abbott, dan para pemimpin komunitas bersama-sama mengadakan konferensi pers mendesaknya untuk mencabut pernyataannya, menyebutnya sebagai fitnah dan berbahaya. Penetapan ini tidak konstitusional, tidak didukung oleh dasar fakta yang kredibel, dan secara jelas menunjukkan kebencian.
Hal ini memberi stigma pada seluruh komunitas dan menghambat hak amandemen pertama warga Muslim Texas. Mereka selalu melakukan hal yang sama. Kalian bersikap rasis. Kalian bersikap rasis. Dan semua organisasi yang terlibat dalam advokasi yang sah. Dan CARE telah dituduh menyalurkan jutaan dolar ke Hamas, sesuatu yang dibantah oleh kelompok tersebut. Sementara itu, sejak tahun 2008, FBI telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut karena dugaan keterkaitan mereka dengan Hamas, Julie. Menurut saya memiliki dugaan keterkaitan dengan entitas teroris sudah cukup memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang terorisme. Seperti, aku hanya merasa lucu pada titik ini bahwa mereka tidak menyadari bahwa jika kamu mengaitkan dirimu dengan entitas teroris, orang-orang mungkin akan melihat itu sebagai mendukung terorisme. Laporan dari konvensi GOP Texas. Seorang Muslim Texas mencoba mencari tempatnya di partai pada konvensi GOP negara bagian. Dia pergi dengan menangis. Aku tidak tahu cerita lengkapnya, tapi itu agak lucu. Ngomong-ngomong, dia menghadiri konvensi itu bersama ayahnya, Tariq Hussein, yang mendirikan CHAIR Texas Houston, cabang lokal dari kelompok hak sipil Muslim. Dewan Hubungan Islam Amerika berdiri setelah peristiwa 11 September. Tariq Hussein hadir sebagai delegasi terdaftar. Oke, jadi ini adalah cerita tentang pria ini yang pada dasarnya muncul di acara ini, dan sepertinya pada suatu saat diminta untuk meninggalkan daerah itu. Mari kita lihat ini. Oke, seorang Muslim asal Texas berusaha mencari tempatnya di partai pada konvensi GOP negara bagian. Dia pergi dengan berlinang air mata. Delegasi dan peserta Muslim yang berharap dapat berpartisipasi dalam konvensi Partai Republik Negara Bagian diabaikan dan ditolak oleh anggota saat mereka mengusung tema persatuan partai menjelang pemilihan bulan November. Houston, sampai batas tertentu, Muhammad Hussein tahu bahwa dia sedang bersiap-siap untuk masuk ke sarang singa. Tetapi dia memutuskan untuk menghadiri konvensi Partai Republik Texas untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia memiliki tempat di GOP. Meskipun anggota partai telah berbulan-bulan mengeluhkan pentingnya mengakhiri hukum syariah dan apa yang mereka sebut Islamisasi Texas. Kamu harus benar-benar bodoh jika berpikir bahwa kamu seharusnya pergi ke acara Partai Republik di Texas sebagai seorang Islamis yang mendorong Islamisasi. Yang dia temukan adalah partai yang tidak menginginkannya. Dia datang dengan harapan tetapi pergi dengan air mata setelah secara terang-terangan diberitahu bahwa dia sebaiknya meninggalkan negara ini. Hussein adalah salah satu dari setidaknya 4 Muslim yang datang ke konvensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Bukan sebagai pemrotes, tetapi sebagai delegasi atau peserta. Ngomong-ngomong, ini berarti mereka menggunakan AI untuk menulis ini. Itu sangat memalukan. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan Partai Republik paling garis keras di negara bagian, saat mereka memilih prioritas partai dan mendengarkan para pemimpin GOP. Dua tema utama dari pertemuan di Houston adalah persatuan partai dan memerangi hukum syariah, sebuah gerakan yang berubah menjadi Islamofobia terang-terangan oleh anggota konvensi. Mari kita tebak ke arah mana media berita ini cenderung berpihak. Tapi ini adalah kisah tentang Texas yang seolah berkata, teman-teman, kami benar-benar, sebenarnya kami sudah selesai. Tapi seperti yang sudah saya katakan, kita tidak hanya akan membicarakan apa yang orang lakukan. Ingat, Islamisasi Amerika terus berlangsung di bawah CHAIR. Tindakan CHAIR yang terkait sedang merayakan karena mereka baru saja mengambil alih Georgia. Mantan Direktur Komunikasi Rumah Roman, yang lahir di Yordania dari keluarga Palestina, wanita Muslim pertama di DPR Georgia, baru saja memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk Senat Negara Bagian Distrik 7. Ini adalah rumah yang sama yang mendorong daftar keinginan progresif penuh, akses aborsi yang lebih luas, layanan kesehatan lebih banyak, mandat upah layak, dan melawan rancangan undang-undang anti-imigran. Bagi kalian yang baru dengan cara kami membicarakan hal-hal di sini, agar jelas, para Islamis yang mencoba mengambil alih Amerika telah menyadari bahwa dengan Partai Republik, mereka tidak akan bisa melangkah jauh, karena mereka benar-benar bisa melihat apa yang sedang terjadi, seperti yang terjadi di Texas dan dengan Partai Republik ini. Jadi mereka mencoba menyasar Partai Demokrat, yaitu orang-orang bodoh yang dimanfaatkan di Amerika, dan mendorong agenda-agenda yang kita tahu sangat bertentangan dengan Islamisme, seperti akses aborsi yang luas dan sebagainya. Tapi mereka mencoba menyusup melalui Partai Demokrat, yang cukup bodoh untuk memilih mereka karena alasan keberagaman. Oke, jadi untuk kalian yang belum tahu, mari kita lihat sedikit tentang apa yang diyakini oleh CARE. Sekarang, bayangkan profil LinkedIn Anda tertulis, saya membenci semua Zionis. Ganti kata membenci dengan kata tidak pantas lainnya, seperti kalian tahu, sesuatu yang tidak bisa saya ucapkan di sini. Seperti bunuha adalah yang dia maksudkan. Tidak strategis. Bener kan? Maksudku tidak strategis. Sekarang kamu mungkin bisa bilang begitu. Kamu mungkin bisa bilang itu saat nongkrong di Kahwa House pada Jumat malam. Tapi kamu tidak akan mengatakannya di LinkedIn-mu. Jadi menurutku, pertama, kita harus melakukan hal-hal dasar. Kita harus ingat bahwa Allah melindungi kita. Lalu, strategis versus ceroboh. Dan ini adalah proses yang terus berlangsung. Oke, jadi di sini Anda melihat pemimpin cabang CHAIR di California mengakui bahwa orang-orang harus berhati-hati secara strategis untuk tidak mengatakan hal-hal yang mereka katakan secara pribadi, seperti seberapa besar mereka membenci orang atau ingin melakukan hal buruk kepada orang lain.
karena Anda ingin bersikap strategis. Nah, yang menarik dan menakutkan dari hal ini adalah kita telah melihat semakin banyak orang mengatakan hal-hal gila di media sosial. Tapi, itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh adalah mereka yang mau memperlihatkan kebencian mereka yang sebenarnya. Orang-orang cerdas, yang benar-benar cerdas, adalah mereka yang masih menyembunyikannya dan tidak mengatakannya secara online. Tapi itulah sebagian dari apa yang dilakukan Cair. Mereka mencoba memberitahu Anda, jangan bodoh. Begini cara kita mengambil alih. Begini cara kita diduga menghasut kekerasan. Begini cara kita melakukan hal seperti ini, tapi tanpa tertangkap. Sekali lagi, ingat, inilah yang diperjuangkan oleh Kes. Pesan Islam yang menyeluruh. Islam bukan sekadar agama. Saya pergi umrah, saya mulai sekolah Islam, saya membangun masjid. Sekali lagi, jangan salah paham. Ini bukan hal buruk. Ini adalah hal baik yang akan mendapatkan pahala. Tapi jika kamu mereduksi Islam hanya sebatas itu, kamu telah salah memahami pesan Muhammad SAW. Maka di dalamnya berjihadlah. Lakukan jihad. Umat ini subhanallah sedang berkembang secara politik. Jadi saudara-saudariku sekalian, berorganisasilah. Jadilah bagian dari organisasi. Bergabunglah dengan organisasi kalian. Alhamdulillah kalian punya kemampuan untuk berorganisasi. Kita punya kepedulian. Kita punya organisasi lain untuk terlibat secara politik. Alhamdulillah organisasi kalianlah yang membantu membangun kekuatan. Dukunglah kerja ini agar kita bisa terus merekrut pengacara, penggerak masyarakat. Ini adalah perjuangan kalian. Jadi, ini terjadi di Cair, California, di mana mereka secara terbuka mengatakan, seperti, Cair bukan hanya Islam, Islam bukan sekedar agama. Semua hal ini yang kita pura-pura sebagai agama. Tidak, tidak, tidak. Kita adalah organisasi politik. Sepenuhnya 100%. Di sana, ada Amy Mack yang selalu hebat dalam memperingatkan kita. Memperingatkan bahwa Texas Terror Type Care akan berada di dalam Masjid Houston besok malam. Membangun basis mereka di AMI, sementara Partai Republik tetap diam. Mereka telah mengungkap secara luas rencana CARE untuk mengambil alih. Dan sekali lagi, pengingat. Ingat Nur Salah. Dia adalah Direktur Urusan Pemerintahan untuk CARE Kentucky. Akhirnya dia membongkar rahasia CARE dan sepenuhnya mengungkap rencana masjid. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Sekali lagi, CARE, kami sangat baik. Kami hanya di sini untuk mendorong sesuatu yang lembut. Tidak, mereka di sini sebagai sayap politik dari pengambil alihan Islam. Dan ketika kamu membongkar kepura-puraan itu dan menangkap bagian-bagiannya, kamu akan melihat apa yang sebenarnya diyakini oleh orang-orang ini. Seorang pembenci yang fanatik, aku akan menemuimu di... Siapa wanita ini? Aku bahkan tidak tahu. Terima kasih. Ayo. Ini gila. Aku tidak akan pergi. Inilah yang harus dihadapi orang Yahudi di kota New York, di tempat usaha. Ini kantorku, Nora, oke? Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Haruskah aku meninggalkanmu? Tidak, aku bertanya padanya apakah dia melakukannya. Alah. Aku hanya berharap orang ini punya masalah mental. Aku menuntut jihad. Aku menuntut jihad. Aku ingin ISIS membunuh kalian semua. Oke, setiap orang yang menelpon, aku pikir aku menginspirasi. Aku punya ponsel baru. Hamas, Palestine, jihad, and ISIS. Oke? Saya menuntut jihad. Saya berharap ISIS mengejar kalian semua. Dia adalah Direktur Urusan Pemerintahan di CARE. Saya rasa itu sudah menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui, bukan? Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.